akan dilakukan penyemprotan desinfektan di seluruh kawasan perumahan Papan Indah pada bagian luar. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 9.00 sampai dengan selesai. Kegiatan ini dilakukan oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Tangsel. Untuk jelasnya diberitahukan kepada warga RW 04 Papan Indah bahwasanya pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 akan dilakukan penyemprotan desinfektan di seluruh kawasan perumahan Papan Indah pada bagian luar. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai dengan selesai. Penyemprotan ini akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Tangerang Selatan. Untuk itu, dimohon bantuan kepada seluruh warga untuk dapat mempersiapkan diri. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengah sini satu Pak. Sini belakang Pak, bukan belakangnya Pak. Nah, makan pakai. Sini Pak. Nah. Ya. Jarak Pak, jarak. Kamu Pak. Jarak itu mana Pak? Nah. Ya, siap, gerak. Tidak cepat, gerak. Aku dong, aku dulu. Yang guanya. Warga RW 04 Pademangan mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kepedulian dan bantuan Bapak semuanya memberikan imbang kami untuk melakukan bakti lingkungan kami. Tidak kata-kata kami ucapkan dengan banyak terima kasih. Semoga amal ibadah ini mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terutama yang saya hormati Bapak RW 04 Pak ya, Bapak RW Setimarapi, Tangerang Selatan, Babin Kamtipmas Polsek Cisauk, Kelurahan Batan, Pademangan, ya, dan seluruh anggota RAPI yang ada di wilayah Tangerang Selatan ini. Ya, saya selaku Kanit Bin Polmas Polres Tangerang Selatan merasa terima kasih kehadiran bapak-bapak yang ada di sini. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini semua masih diberi kesehatan. Keselamatan sehingga bisa berkumpul silaturahmi dalam acara ya, penyemprotan disinfektan ya, di wilayah Batan. Ya,
perumahan atau komplek Banten ini, Bapak semuanya bahwa kita sekarang semoga kita semua diberi sampai akhir zaman ya, sampai akhir zaman dan Bapak Ibu semuanya, ibunya nggak ada ya, mohon maaf. Silakan berlanjut Pak RW dan kemarin di Polres dengan kebutuhan secara rapi ya kan, rapi ini dengan Polres Tangerang Selatan mengenai pemeliharaan Kamtipmas ya. Jadi Kamtipmas ya ini termasuk ini mendalam pelaksanaan. Saya terima kasih sekali ya, ini namanya pelaksanaan ya kan, baksos, bakti sosial ya, di mana saja mungkin di seluruh Tangerang Selatan ya. Nanti pindah-pindah, kemarin berapa bulan yang lalu sudah di Musaloka ya kan, Kelurahan Lengkong Timur. Sekarang di sini nanti mungkin 2 bulan atau 1 bulan ke depan akan pindah lagi. Karena namanya penyemprotan Pak ya, dibutuhkan ini. Jadi amat penting sekali ya bagi kesehatan. Karena namanya pandemi COVID-19 itu masih ada ya, masih ada. Dan Bapak semuanya terima kasih bahwa walaupun ini kumpul tapi tetap jaga jarak ya, jaga jarak dan pakai masker semuanya. Pakai masker dan selalu cuci tangan. Ada cuci tangan di depan ya, depan cuci tangan. Kemudian untuk pelaksanaan nanti tetap menjaga keselamatan Pak ya, membawa mobil penyemprotannya tetap menjaga keselamatan, karena jangan sampai yang nyupir ngantuk ya. Kalau nanti yang nyupir ngantuk nanti aduh nggak bisa jalan kan, benar nggak Pak ya? Jadi intinya Pak, kita kan diri biar kenal, karena kalau kenal kita enak Pak ya kan, karena pepatah tak kenal tak sayang, bener. Coba kalau kita kenal, oh mampir ke Polres silaturahmi boleh ya kan? Di jalan ketemu boleh, ada permasalahan bisa komunikasi. Pertama, kedua bisa mengantisipasi gangguan Kamtipmas di jalan Pak ya, di perumahan maupun di wilayah. Kedatangannya anggota itu bisa menekan angka kejahatan ya. Apalagi bisa menekan KDRT. Bapaknya yang melakukan kejahatan bisa, ibunya juga bisa. Jadi kekerasan dalam rumah tangga bisa menekan, karena adanya datang dengan bimasnya ke wilayah, akhirnya tidak jadi ribut. Yang harusnya di situ ada motor kuncinya cementel, karena datang Pak Bimas dari Polres maupun dari Polsek, motor jadi aman. Jadi kedatangannya anggota semua di mana-mana ada Pak. Karena awalnya tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Motor kuncinya cementel, akhirnya ada niat. Kamtipmas Pak, ya, potensi gangguan yang ada di jalan maupun ada di rumah. Kemudian mungkin bapak-bapak semuanya, warga masyarakat itu bisa menjadi informannya polisi Pak ya kan? Jadi informannya polisi itu yang mata-matanya polisi. Jadi kalau ada yang jahat di perumahan apa di warga, oh Pak ini dia mengonsumsi narkoba, keluar masuk, nah, Bapak bisa langsung komunikasi ke anggota polisi, dari Kamtipmas maupun yang dari Polres Pak. Komunikasi namanya telepon Pak yang memberi informasi, menjadi informannya polisi Pak, gunanya begitu ya. Jadi silaturahmi dengan tujuan bakti sosialnya benar-benar alhamdulillah Pak, Allah mudah-mudahan mencatat kebaikan Pak ya. Saya salut anggota Rapi dan warga masyarakat di sekitar sini ya kan. Padahal ini nggak ada yang gaji, nggak ada yang ngasih duit, benar nggak Pak? Nah, kesadaran sendiri. Tapi Allah tidak tidur Pak ya, bahwa kalau kita laksanakan dengan ikhlas Pak, Bapak nggak usah khawatir ya. Rezeki itu melimpah-limpah yang punya siapa ya? Yang sana yang punya, yang di atas Allah SWT. Benar nggak? Bapak sering naik kendaraan mobil ya kan, biasanya keserempet, macet, emosinya Pak. Senggol aja waktu kuliah, emosi gede. Jangan Pak, kalau saya sudah ngasih tahu begini, kalau bisa sabar. Karena emosi sesaat itu selesai. Emosi begitu set, langsung habis selesai Pak. Bapak mungkin pasti ngalami di jalan, orang emosi Pak. Saya juga pernah, tapi sekarang banyak yang ngasih tahu Pak ya. Banyak yang ngasih tahu dan kenyataannya udah banyak. Di jalan itu hanya sebentar, emosi, habis itu selesai jalan, ya kan? Tapi kalau kita lanjutkan, jadi masalah nggak itu? Yang awalnya harusnya kita salah, Pak mohon maaf kalau saya salah, selesai.
Palasar BSD itu Pak. Jadi ini cerita sedikit biar ini Pak, apa ya, biar ini lah. Ini panas ini membawa sehat, imun kita naik, ya. Maksudnya imunnya bisa stabil dan tidak bisa kena penyakit. Ini pada saat untuk jenazah ini saya yang awal Pak, nggak tahu sampai makam di Bogor itu cerita Pak, kemarin saya pernah ngawal itu sehari itu ada orang dua meninggal. Nah, yang kubur itu yang satu digali belum datang, yang satu digali belum beres itu sudah datang. Akhirnya ditukar Pak. Gali itu ditukar, galian itu begitu ditukar, ya kan udah dimasukin ini, yang punya datang, gua turun bongkar itu Pak. Jenazah itu. Ya, jadi bapak yang belum ini, jadi pada hari itu yang meninggal ada 2, yang kubur kan 2 Pak, 3 kali Pak. Nah ini jenazah datang, tempatnya ini belum jadi, ditukarlah saya sama yang satu yang sudah jadi. Begitu udah selesai, yang punya datang nggak mau, bahwa ini tetap saya harus dibongkar. Begitu dibongkar apa Pak, jenazahnya udah kayak apa ya, udah duduk. Kalau bapak nggak percaya, yakin tanya itu dokter ambulan yang di Al-Azhar BSD. Jadi yang harusnya jenazah itu selonjor begini, udah duduk dibongkar itu. Ini suatu apa ya, misteri yang aneh tapi nyata. Ini buat pribadi kita Pak, ya kan, bahwa kita itu besok akan seperti itu. Ya berubahlah kita, berbuat baik terus ya kan. Tinggalkan yang hitam-hitam ya kan, mulai yang putih-putih. Yang umur 40 ke sana kalau bisa lurus Pak, karena udah hidup setengah, ya separuh. Yang 40 ke sana itu udah separuh Pak, lurus lah. Mulai berbuat baik terus, jangan sirik sama orang, jangan nyakitin orang. Saya pesan itu Pak. Saya begini-begini juga dicatat Pak. Nanti kalau udah di sono ya kan dilihat ya, oh ya ini polisi dulu sering dulu begini-begini. Akhirnya begitu mau disodok arah kiri nggak jadi, ya jangan ini ya kan. Ini dulu sering dulu itu ini, jangan. Malaikat dan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sebelumnya Pak ya. Saya terima kasih. Diambil Pak yang foto. Siap, sudah berapa? Ini jadi ada kerjasamanya dengan Polres maupun Polsek Pak. Mungkin itu aja. Saya pesan ini laksanakan dan terus laksanakan sampai mana Pak? Ya, monggo silakan. Saya juga ikut Pak. Kalau waktu saya mau wilayah Tangsel saya ikut. Saya sampai berhenti begini Pak, saya sampai tahu Pak. Benar nggak? Kalau kami kerja tanpa order itu waduh saya sudah berat sekali. Nah itu padanya ditaruh di masker karena satu lagi kita sudah masukin bulan Agustus, tentunya kita dalam juga menyambut hari kemerdekaan kita 17 Agustus yang hari yang ke-75, dan dengan simbolnya juga masker kita sudah warna merah dan putih. Ini sudah terima sekedar untuk warga di sini Pak RW. Kan, 1, 2, 3, oke. Terima kasih Pak, sekedarnya. Dari sana amal jannah. Bermanfaat. Foto kita, fotonya di mana Pak? Itu ditaruh Belum aja setengah dia Pak. Pak, ini mana Pak? Ini Pak. Jaraknya agak. Oh iya. Jarak. Megang, Bapak Yono megang. Jaraknya Pak, Ini agak sedikit nih. Belakangnya. Agak sini Pak. mobil masuk ya. Mobil kelihatan nggak? Ya, udah. Mobil masuk. Ayo Bang, masuk ke belakang Bang. Emang itu Pak. Itu Pak. Udah. Ini kali ketiga ya, tapi buat masalah COVID ini, peduli COVID, bisa diceritakan itu? Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga alhamdulillah pada kesempatan ini kita di RW 04 Kelurahan Kademangan, dan juga tadi hadir
Bapak RW kita, lalu juga ada hadir dari Bapak kita Kanit Polmas Bapak Mulyadi Polres Tangsel, dan juga dari Polsek Cisauk atas kehadirannya dan teman-teman semua. Dan kebetulan di sini juga kita menyelenggarakan penyemprotan Rapi Peduli COVID-19 untuk ketiga kalinya bersama dengan RW 04, dan dalam rangka tentunya menyambut juga Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Semoga dengan adanya kerjasama dan juga bakti sosial ini kita bisa paling tidak mencegah penyebaran daripada pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu dengan kerjasama dari semua pihak, baik warga, Rapi, instansi, Polri dan semuanya, Polres dan semuanya, sehingga nanti ini bisa berjalan dengan baik. Dan kebetulan di sini juga kebetulan kita didampingin juga, selain tadi dari Bapak Kepolisian, juga ada kita adalah Ketua Dewan Pengawas Rapi Kota Tangerang Selatan, Bapak Doni, sudah 30 ADN. Semoga ini berjalan dengan baik. Lalu Ketua, selain penyemprotan, pembagian masker, Ya, kebetulan kami juga memberikan bakti sosial ini disertai dengan pembagian masker dan juga hand sanitizer. Semoga ini juga menjadi membantu untuk protokol kesehatan daripada COVID-19, di mana kita harus selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan baik dengan air sabun mengalir maupun dengan hand sanitizer, dan juga memakai masker. Moga-moga ini semua bisa bermanfaat buat warga. Rapi itu apa sih Ketua? Ya, kebetulan kami adalah organisasi komunikasi yang diakui oleh pemerintah dengan radio antar penduduk Indonesia. Itu adalah singkatan daripada Rapi, dan peranan kami tidak hanya dalam komunikasi tetapi juga dalam hal untuk kegiatan sosial, kebencanaan maupun membantu dari Bapak Kepolisian di Kamtipmas. Demikian. Dan barangkali boleh beliau bantu untuk menjelaskan tentang Rapi. Monggo silakan Bapak kita. Rapi itu satu organisasi radio komunikasi yang dibentuk oleh pemerintah. Tujuannya adalah menjadi tenaga cadangan pada saat negara dalam keadaan darurat. Tujuannya. Tetapi dalam kesehariannya, Rapi itu dijalankan dalam bentuk silaturahmi antar penduduk Indonesia seluruh itu. Jadi seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan perangkat kerap bisa bergabung dengan kami di Rapi ini, kemudian kita bersama-sama membantu masyarakat. Tetapi awal mulanya didirikannya Rapi adalah sebagai cadangan kekuatan nasional dalam bidang komunikasi. udah berapa tahun Rapi? Ini organisasi senior ya? Rapi sudah hampir 40 tahun ya, 40 tahun. Iya, itu untuk ketua pertamanya adalah dulu Bapak Edina Lapraya. Dia yang biasa. Jadi keunggulannya untuk membantu bencana itu apa Pak? Sama bedanya dengan handphone? Kalau handphone pada saat BTS itu mati, ya, itu kita tidak bisa berkomunikasi. Tetapi pada saat kita menggunakan radio yang paling kecil pun itu kita bisa berkomunikasi. Oh, karena langsung satelit ya? Iya, tidak satelit, tapi kita menggunakan pita frekuensi, dan itu bisa istilahnya sambung menyambung gitu. Jadi kalau hanya 5 km kemudian itu bisa diteruskan lagi dan diteruskan lagi gitu. Kemudian kita mempunyai satu perangkat yang namanya pancar ulang atau repeater, itu yang memperluas jangkauan gitu. Jadi pada saat listrik padam, BTS mati, kita masih bisa beroperasi. Nah, Rapi ini kan bagian regulator dari pemerintah ya, artinya memberi izin penggunaan HT. Ada himbauan nggak Pak bagi pengguna HT yang tidak memenuhi syarat? Ya, sebenarnya pemerintah itu
memberikan izin untuk penggunaan frekuensi. Kebetulan di Indonesia ada 2 organisasi gitu yang diberikan wewenang untuk mengelola anggota. Salah satunya adalah RAPI. Kalau RAPI itu dibentuk oleh pemerintah gitu kan. Nah, himbauan kami kepada seluruh warga negara itu bergabunglah di salah satu organisasi itu gitu. RAPI atau yang satu lagi kita sebut saja ORARI. Itu monggo silahkan gitu, tetapi itu adalah bentuk tanggung jawab dari warga negara kepada negara ini dalam bentuk membayar pajak penggunaan frekuensi. Oh, gitu. Selama ini udah berapa banyak yang sudah ditindak, yang mereka yang nggak berizin ataupun kadang menyalahgunakan? Sudah banyak ya. Dari Kominfo itu mereka mempunyai satu divisi yang namanya Balmon, itu Balai Pengendalian dan Monitoring. Itu dialah yang bertanggung jawab atas pengawasan frekuensi liar yang ada di Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih. Sambung. Yang terus bergerak di masyarakat dan bersinergi dengan Polres Tangsel. Ya, terima kasih. Saya selaku Kanit Binpolmas Polres Tangerang Selatan mewakili Bapak Kasat Bimas bahwa pada hari ini, hari Sabtu, akan diadakannya penyemprotan disinfektan. Jadi untuk kepolisian merasa terima kasih atas koordinasi, komunikasi, dan silaturahmi sehingga akan menjadikan situasi Kamtibmas di wilayah ini menjadi kondusif. Karena apa? Bahwa organisasi RAPI ini ya kan itu benar dari pemerintah ya, benar dengan adanya RAPI kepolisian terbantu masalah Kamtibmas. Kemarin baru saja ada penyuluhan ya kan, penyuluhan masalah Harkamtibmas ya, di Polres Tangerang Selatan. Kemudian dilanjutkan hari ini penyemprotan dan bekerja langsung di lapangan. Jadi dengan adanya ini kepolisian merasa dibantu mengenai COVID-19 supaya menekan ya angka penularannya. Kemudian di samping itu bahwa Tangerang Selatan ini akan mengadakan pilkada pemilihan wali kota. Jadi supaya warga masyarakat itu merasa dingin ya, merasa aman bahwa pihak dari kepolisian maupun organisasi masyarakat tentunya RAPI itu sudah datang ke warga masyarakat. Itu juga menjadi amannya masyarakat, ademnya situasi, istilahnya menjadi radiatornya ya. Mudah-mudahan anggota RAPI maupun anggota yang lain tadi ORARI maupun yang lainnya supaya menjadi kader-kader sebagai menjadi mitra-mitra polisi untuk mendinginkan situasi wilayah Tangerang Selatan ini. Sehingga nanti pada saat pemilihan pilkada maupun ini menjadi situasi yang kondusif, aman, terkendali. Demikian, terima kasih. Nama lengkap Pak? Pak Mulyadi, pangkatnya Pak? Ibda Mulyadi, Sarjana Hukum. Makasih Pak. Assalamualaikum.
kemudian pakai masker. Nah, Bapak kalau udah pakai masker, ya. Kemudian